Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke contoh 4 untuk perhitungan PPh 21 bukan pegawai. Contohnya, Dr. Abdul Gopar merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktek di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Abdul Gopar pada setiap akhir bulan. Dan dalam semester pertama tahun 2022, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan Dr. Abdul Gopar adalah sebagai berikut. Nah, dalam hal ini, dokter yang praktek di rumah sakit atau klinik, jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil dengan rumah sakit atau klinik. Nah, di sini Dr. Abdul Gopar itu bukan pegawai karena yang bersangkutan merupakan pegawai di rumah sakit yang lain. Tetapi Dr. Abdul Gopar ini juga memeriksa atau memeriksa atau jadi dokter di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat bukan sebagai pegawai tetap. Nah, ada catatan selama 1 semester atau 6 bulan di tahun 2022 berkaitan dengan jasa pelayanan yang dokter lakukan, Dr. Gopar lakukan. Nah, di sini kita lihat untuk bulan Januari, jasa dokter yang dibayarkan pasien adalah 80 juta. Untuk bulan Januari 80 juta. Dasar pemotongan PPh 21 adalah netonya 50%. Jadi dari jasa yang dibayarkan 80, untuk dasar perhitungan PPh 21 adalah netonya 50% atau 40 juta. Nah, dasar pemotongan PPh kumulatif karena bulan pertama baru dapat 40, maka kumulatifnya baru 40. Lapisan kena pajaknya, karena di sini masih kurang dari 60 juta, maka dikenakan tarif 5%. Jadi Januari, jasa dokter yang dibayarkan 80 juta, netonya adalah 40 juta. Lapisan kena pajaknya adalah 5% karena belum lebih dari 60 juta. Sehingga PPh terutangnya pada bulan Januari adalah 2 juta. Lalu pada bulan Februari, jasa dokter yang dibayar oleh pasien adalah 120 juta. Dari 120 juta ini, dasar pemotongan PPh 21 adalah netonya 50%. Sehingga 50% kali 120 akan ketemu 60 juta. Nah, kumulatifnya, karena Januari sudah dapat 40, yang Februari dapat 100, maka 60, maka kumulatif pada bulan Februari sejumlah 100 juta. Untuk lapisan pertama 5%, karena masih digunakan 40, masih 20 juta, karena maksimum 60 juta kumulatif. Sehingga untuk Februari, yang 20 juta dari 60 juta ini kena 5%. Sehingga untuk tarif 5% sudah genap 60 juta. Ketemunya adalah 1 juta. Sedangkan sisanya adalah 40 juta kalikan tarif kedua, yaitu 15%. Nah, pada bulan Februari total 60 juta. Yang dibayarkan adalah 7 juta. Dari 5% kalikan 21 juta, yang tarif kedua 15% kali 40 adalah 6 juta. Totalnya 7 juta. Lalu pada bulan Maret, jasa dokter yang dibayarkan pasien adalah 250 juta. Dari 250 juta ini, 50%-nya sebagai dasar pemotongan PPh 21 atau 125 juta. Secara kumulatif, karena Januari, Februari sudah totalnya 100 juta yang sudah diterima untuk dasar pemotongannya, ditambah dengan 125, maka dasar pemotongan PPh 21 secara kumulatif sampai dengan Maret adalah 225 juta. Ya.
Lalu berikutnya untuk lapisan kena pajak, karena lapisan kena pajak untuk lapisan 15% itu sampai dengan 190, ya ingat kumulatif sampai dengan 250, tapi karena 250 sudah dipakai 60 untuk tarif pertama, maka sisanya adalah 190. Nah, dari 190 itu belum melebihi dari 125 ini belum melebihi 190, sehingga semuanya dikalikan dengan tarif yang kedua 15%. Sehingga tarif yang kedua baru 40 sama dengan ditambah dengan 125, 165. Ya. Ini 40 ya, tambah ini. Padahal untuk tarif 15% itu maksimum 190. Baru kepakai 40 ditambah 125 atau 165. Sehingga pada bulan Maret PPh yang terutang adalah 18.750. Ini untuk bulan Maret. Lalu berikutnya untuk bulan April, jasa dokter yang dibayarkan 150 juta. Dari 150 juta ini, dasar pemotongan PPh 21-nya atau 50% netonya adalah 75 juta. Secara kumulatif, dasar pemotongan PPh 21 yang sudah diterima Januari sampai dengan April, totalnya adalah 300 juta. Dari 75 juta ini, karena lapisan 15% itu masih tersisa 25 juta, 150 dikurangi 165, masih 25 juta, maka untuk bulan April dari 75 ini, yang 25 itu kalikan 15%. Ketemu 3.750. Sedangkan sisanya 50 juta dikalikan tarif yang ketiga, 25%. 12.500, sehingga pada bulan April dipotong 16.250. Ya, totalnya adalah 75. Lalu berikutnya bulan Mei, bulan Mei mendapatkan jasa dokter jasa yang dibayarkan pasien 120 juta. Dasar pemotongannya adalah 50% dari brutonya atau 60 juta. Kumulatifnya 300 ditambah 60 ketemu 360. Dari 60 juta sebagai dasar pemotongan ini, karena tarif 25% itu sampai dengan 250 totalnya, baru kepakai berapa tadi? 50 juta, maka semua 60 juta ini dikalikan tarif yang ketiga 25% atau sebesar 15 juta. Ya. Lalu pada bulan Juni mendapatkan jasa lagi 180 juta. Dari 180 juta, dasar pengenaannya 50% atau 90 juta. Ya, total kumulatifnya adalah 450 dari 360 ditambah 90. Ya. Totalnya dari Januari sampai dengan Juni untuk dasar pemotongannya 450. Dari 450 ini, dari 90 dasar pemotongan PPh 21 pada bulan Juni ini semua dikalikan tarif yang ketiga yaitu 25% karena belum lebih dari 500 juta ya. Karena agregat keseluruhan tarif ketiga itu antara 250 sampai dengan 500. Sehingga untuk bulan Juni 90 juta ini dikalikan 25% tarif ketiga, totalnya 22.500. Sehingga kalau diakumulasi totalnya dari Januari sampai dengan Juni dengan 1.140 juta jasa yang dibayarkan dan dasar pengenaannya ada 570 yang dibayar yang dihitung sebagai PPh terutangnya adalah 81.500. Nah, ini adalah perhitungan PPh 21 untuk dokter yang bukan pegawai ya, karena yang bersangkutan hanya berpraktek di rumah sakit tersebut tetapi bukan sebagai pegawai tetap di rumah sakit. Ya, ini sudah biasa gitu ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang tidak mempunyai dokter ya, tidak mempunyai dokter ahli atau spesialis sehingga harus bukan meminjam tetapi meminta untuk dokter spesialis di rumah sakit lain untuk bisa berpraktek di rumah sakitnya. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan seperti itu ya.
Ini berkaitan dengan bukan pegawai, seorang dokter yang menjalankan kegiatan pekerjaan sebagai dokternya di rumah sakit yang dia bukan sebagai pegawainya. Nah, di sini ada catatan dari rangkuman beberapa soal kemarin. Yang pertama, dalam hal bukan pegawai, memberikan jasa kepada pemotong PP 126, mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah PPh bruto, penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan biaya gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Kecuali apabila dalam kontrak tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dikerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasa saja, kecuali apabila dalam bentuk kontrak tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa yang dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Kemarin saya contohkan untuk pembelian servis kemarin itu ya. Jadi ada pembelian material, ya, ada jasa servisnya. Nah, yang kita hitung adalah jasa servis. Tetapi kalau di dalam nota pembayaran tersebut tidak dipisah ya, antara spare part atau materialnya dengan jasa yang diberikan, maka total yang ada di dalam nota tersebut merupakan penghasilan bruto yang dimaksud. Lalu dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan pada dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah besar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil rumah sakit atau klinik. Jadi tadi yang saya contohkan penghasilannya brutonya adalah ini, ya. Lalu ini digunakan sebagai dasar perhitungan PPh 21, di mana dasar pemotongannya adalah 50% dari penghasilan brutonya, ya, atau netonya 50%. Ya. Nah, ini berkaitan dengan bukan pegawai yang dokter melakukan praktek di rumah sakit, ya. Dia bukan sebagai pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Lalu berikutnya kita masuk ke peserta kegiatan. Ya. Peserta kegiatan yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu, dan seterusnya. Ini bila mendapatkan penghasilan dari kepesertaannya tersebut, maka akan dipotong pajak. Ya. Lalu peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, di mana yang bersangkutan ketika melakukan aktivitas tersebut, itu mendapatkan penghasilan dari situ, mendapat bayaran atau upah atau honor dari aktivitasnya tersebut, maka akan dipotong pajak. Lalu peserta atau anggota dalam satu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan kepanitiaan itu mendapatkan honor sebagai panitia, itu juga masuk dalam kategori peserta kegiatan untuk pemotongan PPh 21. Ya. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang itu juga sama logikanya, dan peserta kegiatan lainnya yang mendapatkan penghasilan atau honor dari aktivitas tersebut sehingga dikenakan pajak. Contoh, Arianto adalah seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia terbuka, memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Nah, kita ingat untuk peserta kegiatan, ya, peserta itu masuk kategori yang kedua yang kemarin, itu berarti dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarifnya. Ya, langsung dikalikan tarifnya. Jadi tidak dikalikan bruto 50%, neto 50%, tetapi langsung dikalikan tarifnya dan juga tidak dikurangi PTKP. Ya. Jadi yang bersangkutan ini Arianto mendapatkan hadiah sebesar 200 juta, langsung dikalikan tarifnya. Tarif pertama 5% kalikan 60 juta, ketemu 3 juta, dan sisanya 140 juta kalikan tarif yang kedua 15%. Ketemu 21 juta. Ya. Totalnya adalah 24 juta asumsi yang bersangkutan punya BWP. Kalau tidak berarti penghasilannya pajak penghasilan yang dipungut adalah 20% lebih tinggi dari tarif pasal 17 atau sesuai dengan Undang-Undang HPP. Ya. Ini untuk peserta kegiatan. Lalu berikutnya kita masuk ke PPh final.
PPh final di sini langsung dipotong sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi tidak ada pengenaan berkaitan dengan perhitungan pengurang dan sebagainya. Jadi berapapun yang mendapatkan penghasilan dari PPh 21 final ini langsung akan dikalikan ke tarif. Nah, tarifnya adalah tarif khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus itu merupakan bagian dari PPh 21 final, yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelolaan dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini uang pesangon ini biasanya diberikan pada mereka yang sudah purna atau diberhentikan secara hormat gitu ya. Kalau diberhentikan secara tidak hormat biasanya tidak akan diberikan uang pesangon ya. Tetapi kalau diberhentikan secara hormat mungkin ada semacam efisiensi atau apa namanya ya, semacam efisiensi ya, kepegawaian begitu ya. Itu bisa saja terjadi pemutusan ya hubungan kerja. Untuk awal-awal pandemi kemarin banyak sekali perusahaan yang kolaps ya, yang bangkrut atau menurun kinerja keuangannya sehingga harus melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga harus memberhentikan beberapa atau bahkan mungkin merumahkan istilahnya. Nah, ini untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus itu akan dikenakan PPh final. Berikutnya uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Jadi uang pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus itu akan dikenakan PPh final. Penghasilan berupa manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jadi kalau paling lama 2 tahun itu dibayarkan, itu dianggap dibayarkan sekaligus walaupun mungkin dibayarkan beberapa kali, ya beberapa termin, tetapi masih di bawah 2 tahun, itu masih masuk dalam kategori dibayarkan sekaligus. Ya. Jadi pengertian dibayarkan sekaligus ini tidak langsung saat itu brok, langsung seluruhnya 100% tidak. Tetapi ada mungkin 50% dulu, lalu ditambah 30%, berikutnya 20%, tetapi tidak lebih dari 2 tahun kalender, maka tetap diasumsikan yang bersangkutan menerima JHT, THT atau tunjangan pensiun, manfaat pensiun ini dibayarkan sekaligus. Lalu yang berikutnya untuk PPh final, honor dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Atas penghasilan lainnya, selain gaji atau uang pensiun dan tunjangan lain yang tetap dan teratur yang diterima oleh TNI, Polri, PNS tersebut, berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD, dikenakan pemotongan PPh pasal 2 yang bersifat final dan harus dipotong oleh bendaharaan pemerintah. Jadi di sini pengertiannya adalah ketika PNS, Polri, TNI itu selain dari gaji atau uang pensiun yang diterima sebagai PNS atau TNI Polri tersebut, ketika menerima honorarium dari imbalan apa yang telah dilakukan aktivitasnya akan dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, di sini untuk tarif tolong dicermati karena sedikit berbeda dengan tarif pasal 17 atau Undang-Undang HPP. Ya, di sini jangan sampai keliru, ini malah dipakai untuk yang bukan final ya. Sedangkan yang final malah dipakai untuk yang final, Mbak. Sehingga perlu dicermati untuk pengenaan tarifnya. Untuk pesangon yang dibayarkan sekaligus, ya, untuk pesangon yang dibayarkan sekaligus, sampai dengan 50 juta yang terima oleh pegawai yang berhenti atau pensiun tersebut, itu tidak dipungut pajak atau 0% tarifnya. Jadi sampai dengan 50 juta, 0%. Jadi kalau saudara dapat uang pesangon
40 juta begitu dibayarkan sekaligus, itu tidak dikenakan pajak. Lalu untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 100 juta akan dikenakan tarif 5%. Sedangkan untuk yang 100 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta yang diterima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, maka akan dikenakan 25%. Ini yang tarif yang pertama berkaitan dengan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Lalu berikutnya untuk yang kedua, uang manfaat pensiun, THT, dan JHT yang dibayarkan sekaligus saat dengan 50 juta ini tidak dikenakan pajak atau tarif 0%. Ya, hampir sama dengan yang pesangon tersebut. Tetapi untuk lapisan berikutnya, seberapapun yang diterima, kalau di atas 50 juta, itu akan dikenakan 5%. Ini untuk uang manfaat pensiun, THT, dan JHT yang merupakan bagian dari PPh 21 final. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi uang pesangon dibayarkan sekaligus, yang kedua uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus. Nah, pengertian dibayarkan sekaligus tadi sudah saya jelaskan, kalau dibayarkan kurang dari 2 tahun, walaupun pembayaran tidak sekaligus pada saat itu masih dikategorikan dibayarkan sekaligus. Lalu berikutnya untuk honor dan imbalan lain yang diterima PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara pensiunannya di luar gaji atau gaji yang diterima sebagai PNS, anggota TNI Polri atau pejabat negara pensiunannya akan dikenakan pajak final. Tarifnya adalah untuk PNS golongan 1 dan 2, TNI dan Polri pangkat Tamtama dan Bintara ketika mendapatkan honorarium di luar gaji tersebut tidak akan dikenakan tarif. Ya, tidak akan dikenakan tarif atau 0% pajaknya. Sedangkan untuk PNS golongan 3 atau pejabat TNI dan Polri berpangkat perwira pertama itu akan dikenakan 5% dari honor yang diterima selain dari penghasilan atau gaji sebagai PNS atau TNI Polri tersebut. Lalu untuk yang dikenakan 15% adalah PNS dengan golongan 4 ke atas, gitu ya. Atau TNI Polri berpangkat perwira menengah dan perwira tinggi. Itu akan dikenakan 15% kalau menerima penghasilan honorarium yang di luar gaji yang bersangkutan sebagai TNI Polri atau pegawai negeri atau pejabat negara pensiunannya. Nah, ini pengenaan tarif untuk PPh 21 final ada 3. Sekaligus saya ingatkan, uang pesangon dan dibayarkan sekaligus, ya sampai dengan 50 juta itu tidak dikenakan, di atas 50 sampai 100 kumulatif itu 5%, di atas 100 sampai dengan 500 juta kena 15% secara kumulatif, dan di atas 500 kumulatif kena 25%. Sedangkan uang manfaat pensiun, THT, dan JHT yang dibayarkan sekaligus, itu sampai dengan 50 juta tidak dikenakan pajak atau tidak, tarifnya adalah 0%. Sedangkan di atas 50 juta berapapun yang diterima selama lebih dari 50 juta akan dikenakan 5%. Sedangkan honor dan imbalan lain yang diterima PNS Polri atau anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya, untuk golongan 1 dan 2 TNI Polri berpangkat Tamtama dan Bintara itu tidak dikenakan pajak. Sedangkan untuk PNS golongan 3 dan pangkat perwira pertama itu kena 5%, sedangkan yang 5% dikenakan pada PNS golongan 4 ke atas sampai dan juga TNI berpangkat perwira menengah dan perwira tinggi. Untuk TNI Polri perwira menengah, pertama, menengah, dan tinggi, ya silakan nanti dicari informasinya seperti apa. Saya tidak begitu hafal ya. Kalau dulu hafalnya ya Letnan 2, Letnan 1, terus Kapten, terus Mayor, Letkol, Kolonel, Brigjen, Majen, Letjen, dan Jenderal itu untuk yang TNI. Sedangkan untuk Polri saya tidak begitu hafal ya. Oke, ini untuk tarifnya. Lalu berikutnya pemahaman tentang saat terutangnya PPh 2126. Ya, tentang saat terutangnya, kapan saat terutang PPh 2126. Untuk penerima penghasilan, itu saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Itu langsung akan terutang PPh 21.
Sedangkan bagi pemotong, itu akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, itu saat terutangnya yang bersangkutan harus menyetorkan pemotongan yang dilakukan atas gaji atau penghasilan dari karyawan atau pegawai. Jadi pada sudah dibayarkan, untuk penerima ya saat itu terutang. Atau bagi pemotong, setelah akhir dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan dari penghasilan yang dipotongnya, maka itu merupakan saat terutangnya PH 2126 yang harus segera dibayarkan. Lalu berikutnya untuk kewajiban pemotong. Jadi di dalam perusahaan atau kantor begitu bendaharawan keuangan untuk pemotongan gaji berkaitan dengan pajak penghasilan ini mempunyai kewajiban. Ya, kewajibannya adalah yang pertama wajib mendaftarkan diri ke KPP bahwa yang bersangkutan sebagai wajib potong. Ya. Lalu berikutnya wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 2126 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Jadi yang bersangkutan wajib menghitung berapa PPh yang akan dipotongnya. Setelah dihitung sesuai dengan item perhitungan PPh 21, lalu yang bersangkutan memotong sesuai dengan PPh yang terutang sesuai dengan PPh terutang yang harus dipotongnya. Setelah dipotong lalu menyetorkan dan melaporkan. Melaporkan setiap bulan kalender. Yang menyetorkannya sebelum tanggal 10, pelaporannya sebelum tanggal 20 kalau untuk yang bendaharawan. Lalu untuk PPh 2126 yang dipotong wajib disetor kepada kantor pos dan bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, penyetorannya itu paling lama tanggal 10 atau 10 hari setelah masa pajak berakhir. Itu pembayarannya, ya, penyetorannya itu paling lama tanggal 10. Ya. Lalu untuk pemotong wajib pajak melapor paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi setelah menghitung lalu memotong, ini potongannya 100.000 umpamanya, lalu disetorkan. Nah, pada saat penyetoran ini tidak boleh lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu setelah disetorkan, membuat laporan. Laporan tersebut tidak boleh lebih dari tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sekarang Januari, pembayarannya tidak boleh lebih dari tanggal 10 Februari dan pelaporannya tidak boleh lebih dari tanggal 20 Februari. Ini adalah kewajiban utama yang dilakukan oleh wajib pemotong. Menghitung, memotong, menyetorkan, melaporkan. Dan batas waktu pelaporan dan penyetorannya sudah ditetapkan. Lebih dari itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Berikutnya, kewajiban untuk melapor PPh 2126 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh 2126 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan adalah nihil. Ya, jadi tidak berlaku pelaporannya itu kalau yang dipotong tersebut adalah nihil, mungkin di bawah PTKP sehingga tidak terutang pajak. Ya. Dalam hal jumlah PPh 2126 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh 2126 yang dipotong tetap berlaku atau tetap wajib melaporkan. Ya, melaporkan masa Desember. PPh 2126 Desember tetap harus dilaporkan karena di situ nanti di dalam Desember itu ada masa Desember sendiri, ada ada tahunannya, ada tahunan yang harus diisi. Walaupun dalam hal ini adalah nihil, tetap wajib melaporkan. Lalu wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan. Mengapa membuat catatan dan harus disimpan? Karena bila mana nanti pegawai yang dipotong menanyakan perhitungan atau jumlah pemotongan yang dilakukan yang menurut pegawai atau karyawan tersebut tidak sesuai dan harus konfirmasi dengan bendaharaan pemotong tersebut, ini kita bisa menunjukkan catatan berkaitan dengan atau kertas kerja berkaitan dengan perhitungan pemotongan PPh 21 kepada karyawan atau pegawai. Lalu setelah itu wajib membuat bukti potong dan memberikan kepada penerima penghasilan. Pegawai nanti 1721A1 itu yang diberikan setiap tahun. Yang nanti untuk pegawai dasar dari 1721A1 itu digunakan untuk menghitung SPT orang pribadi yang bersangkutan. Nah, mungkin yang bersangkutan
selain sebagai karyawan di situ juga punya aktivitas usaha yang lainnya, entah usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini tentu akan mempengaruhi laporan SPT tahunannya ya, orang pribadi, sehingga dari penghasilan yang sudah dipotong itu nanti digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dari beberapa aktivitas usaha atau penghasilan yang diterima yang bersangkutan. Yang umpamanya sebagai karyawan tapi juga punya usaha peternakan atau perikanan begitu yang ada penghasilannya dari situ. Nah, dari situ nanti netonya akan digabung dengan penghasilan dari kantor atau dari pegawai sebagai pegawai tadi. Ya, lalu setelah ketemu PKP-nya kalikan tarif ya. Setelah itu baru ketemu pajak terutang. Setelah ketemu pajak terutang itu dikurangi dengan yang sudah dipungut atau sudah dipotong di kantor. Ya, sesuai dengan bukti potong 17.21 yang tadi saya sampaikan. Dari situ nanti kekurangan bayarnya itu yang wajib dibayarkan sebelum melaporkan SPT orang pribadi. Nah, itu nanti ada materi tersendiri untuk orang pribadi ya. Nah, berikutnya oke, di sini ada latihan soal ya. Latihan soal tambahan. Nanti juga ada latihan soal yang harus saudara kerjakan. Saya kasih waktu untuk pengerjaannya. Kita perbanyak latihan-latihan saja, karena nanti ujiannya juga banyak latihan perhitungan-perhitungan untuk PP21. Ya. Ada beberapa materi perhitungan latihan soal yang saya tambahkan, mungkin di slide atau di materi saudara nanti belum ada ya, nanti setelah selesai materi ini akan saya berikan ya, termasuk kunci jawabannya. Nah, sekarang kita akan latihan untuk perhitungan pegawai tetap ya. Kita refresh yang kemarin dari materi yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan untuk perhitungan latihan perhitungan ya. Contoh 1, Bambang Iko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kelangsungan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dalam jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Iko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar uang pensiun untuk Bambang Iko ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan. Setiap bulan 200.000, sedangkan Bambang Iko akan dipungut iuran sebesar 100.000. Pada bulan Juni 2022, Bambang Iko menerima pembayaran berupa gaji. Nah, ini saya ulang. Mengapa saya ulang? Karena kemarin ada yang bertanya, mengapa kok untuk tunjangan iuran hari tua, jaminan hari tua sebesar 3,7% ini kok tidak diikutkan dalam perhitungan PP21 kemarin ya? Karena di dalam aturannya yang boleh ditambahkan untuk penambah penghasilan bruto adalah premi-premi, ya, premi-premi, baik itu jaminan kelangsungan kerja, premi kematian atau premi kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan, itu baru dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto. Sedangkan untuk iuran-iuran, ya, baik iuran THT, JHT atau iuran pensiun, itu yang boleh dikurangkan adalah yang dibayar oleh pegawai. Jadi yang dibayarkan oleh perusahaan ini tidak digunakan untuk penambah penghasilan bruto. Ya, jadi tolong ini diperhatikan. Karena kemarin ada yang tanya, jadi perlu saya pertajam atau perjelas lagi sehingga jangan sampai keliru lagi. Nah, kita melihat jawabannya. Di sini gaji 8 juta, premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian, ini yang dibayar oleh perusahaan, ya, kalikan gajinya ketemu 40 dan 24.000, penghasilan brutonya adalah 8.064.000. Nah, tolong diperhatikan di sini. Biaya jabatan 5%, kalikan 8.064.000, ketemu 403.200. Nah, di sini
belum lebih dari 500 sehingga boleh dikurangkan semuanya 5% dari penghasilan bruto tersebut. Lalu iuran JHT 2% kali 8 juta ini adalah iuran yang dibayarkan oleh pegawai, baru boleh dimasukkan. Sedangkan untuk yang dibayar perusahaan tidak boleh digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Ini yang dibayar oleh pegawai 160. Lalu iuran pensiun 100, totalnya 663.200. Penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang 663.200 ketemu 7.400.800 rupiah. Ya, tolong nanti yang bawa kalkulator sekaligus dicek ya perhitungannya, mbok-mbok saya salah ya. Oke, lalu disetahunkan kalikan 12 ketemu 88.809.600. PTKP kita lihat PTKP menikah tanpa anak K0 ya. K0 58.500. 88 809.600 dikurangi 58.500 ketemu 30.309.600 PKP-nya. Nah, karena di dalam PKP ini ada angka 600 rupiah di belakang itu, maka harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ya, saya ulang lagi, di sini harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Sehingga 30.309.600 PKP-nya adalah 30.309.000. Ya, ke bawah artinya walaupun ini 600 tidak naik, menambah yang depan tetapi hilang. Intinya ke bawah dalam ribuan penuh itu adalah menghilangkan angka yang ada di 3 digit ini, 000 harusnya. Berapapun angkanya hilangkan, itu maksudnya seperti itu. Nah, karena di sini masih di bawah 60 juta, maka dikenakan lapisan pertama sebesar 5%. Kalikan 30.309.000, maka ketemu 1.515.450 setahun. Ya, ini adalah pajak terutang setahun. Sebulannya adalah dibagi 12, ketemu 126.288. Lalu ada yang tanya kemarin, Pak, kalau 126.288 itu nyetornya gimana? Kan nggak ada pecahan 88 rupiah begitu ya. Tidak masalah, kita setornya lebih dari itu, umpamanya 126.288 kita setor 130.000 tidak masalah. Ya, tidak masalah. Setiap bulan kita setor 130 tidak masalah. Tetapi pada akhir tahun kita akan memperhitungkan apa yang sudah kita store itu dan kelebihannya, selisihnya. Sehingga pada Desember mungkin kita store-nya tidak 126.288 tetapi mungkin cuma 100 atau berapa karena selisih itu sudah dibayarkan dari Januari sampai dengan bulan November. Ya, jadi Pak, apakah itu tidak perlu dibulatkan? Tidak perlu, apa adanya saja. Ya, yang perlu dibulatkan adalah PKP-nya karena itu ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini berkaitan dengan perhitungan yang pertama, review materi perhitungan kemarin supaya ingat, karena itu kemarin di hari pertama, kedua, saya lupa itu. Biasanya kalau biasanya kan kita tidak romantis ya, orang Indonesia itu kadang tidak romantis. Artinya yang lalu biarlah berlalu, gitu ya. Yang kemarin-kemarin juga selalu, kalau ditanya lagi lupa, gitu ya. Jadi saya mengingatkan kembali supaya saudara selalu merefresh pemahaman juga pengertian materi-materi yang sebelumnya secara teori maupun latihan soalnya. Berikutnya kaitannya dengan insentif PP21 ditanggung pemerintah. Ya, kemarin ada yang tanya juga, Pak, untuk pajaknya ditanggung pemerintah bagaimana pola perhitungannya? Ada ketentuan, ya, ada ketentuan yang mengikat kaitannya dengan PP21 yang ditanggung pemerintah. Di luar persyaratan atau kriteria tersebut ini tidak akan diberikan. Nah, persyaratan DTP itu ada di PMK 86 tahun 2020 ya. Kriterianya apa? Yang pertama, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang tercantum dalam lampiran A pada PMK 86. Apa saja silakan nanti bisa dicek, dicoba, dibuka PMK 86-nya itu.
Lalu kriteria berikutnya adalah telah ditetapkan sebagai pengusaha kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat atau penyelenggara, pengusaha atau PDKB atau pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat, kawasan yang ditentukan oleh pemerintah tertentu gitu ya. Lalu memiliki NPWP, yang tidak memiliki NPWP tidak akan diberikan insentif berupa tanggungan pemerintah pajaknya. Lalu pada masa yang bersangkutan atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta. Ya, jadi kalau kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka pemerintah pada hal-hal tertentu untuk kriteria tersebut akan memberikan insentif, ya, PPh 21 ditanggung pemerintah. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat untuk contoh kasus DTP atau ditanggung pemerintah. Tuan A statusnya K1, pegawai tetap di PTZ Industri Makanan Bayi atau KLU 10791 yang merupakan KLU atau industri yang diperbolehkan atau diberikan insentif DTP. Pada bulan April 2002 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 330.000. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan 198 juta, yaitu dari 16.500.000 dikalikan 12. Tuan A telah memenuhi kriteria sebagai pegawai mendapat insentif karena memiliki NPWP, lalu persyaratan-persyaratan lainnya kurang dari 200 juta, masuk dalam KLU atau industri makanan yang dipersyaratkan sebagai kriteria DTP, maka yang bersangkutan akan mendapatkan insentif. Ya. Kita lihat gaji 16.500.000 karena tidak ada tambahan lainnya, maka ini menjadi penghasilan bruto juga. Ya. Biaya jabatan 5% kali 16 maksimum 500, karena kalau dikalikan 500 lebih dari 500, maka yang diperbolehkan hanya 500 maksimum. Iuran pensiun ditetapkan 330 sesuai dengan di soal. Sehingga penghasilan itu per bulannya adalah 15.670.000. Kalikan 12 atau disetahunkan, ketemu 188.040.000 rupiah. PTKP K1, benar ya K1 ya? Kita lihat. Oke, K1 63 juta. Sehingga PKP per tahunnya adalah 125.040.000 rupiah. Dari penghasilan neto setahun 188.040.000 dikurangi 63 juta. Di sini ada dua lapisan tarif. Ya, tarif yang pertama adalah 60% kalikan 5%. 60 juta kalikan 5%. Ketemu 3 juta. Lalu sisanya sebesar 65.040.000 rupiah, ini kalikan tarif kedua yaitu 15%, ketemu 9.756.000. Total pajak terutang per tahun setahun pada kasus ini adalah 12.756.000. PPh per bulannya atau dibagi 12 ketemu 1.063.000. Ya. Besarnya penghasilan yang diterima pada bulan April, gaji dan tunjangan 16.500.000 dikurangi iuran pensiun 33.000 dikurangi PPh 21 1.063. Penghasilan setelah pajak 15.107.000. Karena yang bersangkutan ini PPh-nya ditanggung pemerintah, maka akan ditambahkan kembali atau dikembalikan pengurang PPh 21 ini ditambahkan 1.063.000, yang diterima adalah 16.170. Nah, ini perhitungan untuk take home pay pegawai yang mendapat insentif. Jadi yang bersangkutan hanya gaji dan tunjangan dikurangi biaya pensiun. Ya. Karena untuk pajaknya ditanggung pemerintah. Ya, syaratnya tadi punya NPWP, ya, penghasilan tidak lebih dari 200, lalu bekerja pada pemberi kerja yang mempunyai klasifikasi kelapangan usaha tertentu, ya, dan punya dan tetap sebagai kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapat izin kawasan berikat. Ya, ini persyaratan-persyaratan sesuai dengan PMK nomor 86.
Kemarin ada yang tanya kalau dapat insentif dari pemerintah seperti apa, kalau lebih dari itu ya itu sebagai tambahan gaji saja. Ya. Sekarang kita masuk ke review komprehensif. Ya, review komprehensif. Nanti saya juga akan memberikan latihan-latihan soal ketika perusahaan itu memberikan kenaikan gaji dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan juga. Sekarang saya akan memberikan review komprehensif dari materi yang hari pertama, kedua, dan awal-awal pada pertemuan ketiga. Di sini jenis PPh 21 itu ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai. Ya, materi kemarin sudah saya sampaikan semua. Lalu untuk pegawai tetap itu ada yang bulanan, ada yang harian dan mingguan, ya. Tapi dibayarkan bulanan. Perhitungan PPh 21 ini adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu menjadi faktor penting sebagai penentuan yang bersangkutan sebagai pegawai tetap atau bukan. Ya, kalau tidak pegawai tetap itu tidak akan diberikan fasilitas pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan kemarin maksimum 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Lalu dikurangi iuran THT-JHT atau iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai. Ya, untuk penghasilan bruto itu selain gaji juga ada tunjangan-tunjangan, ya, tunjangan dan juga premi-premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu ketemu neto per bulan kalikan 12 kurangi PTKP lalu dikalikan tarifnya. Tarif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 atau Undang-Undang HPP. Lalu untuk pegawai tidak tetap, kalau dibayarkan bulanan, ya, penghasilan bruto yang dibayarkan bulanan tersebut dikalikan 12 dikurangi PTKP. Kurangi PTKP lalu dikalikan tarifnya. Ya, tarifnya sesuai dengan Undang HPP yang ada 5 lapisan kemarin itu. Lalu untuk pegawai tidak tetap juga dibayar harian, mingguan dan satuan. Kemarin juga kita sudah materi sudah saya sampaikan. Upah kumulatif sebulan kurang dari 10.200.000, upah sehari 400 dikurangi 450.000 kalikan 5%. Kalau upah itu nanti lebih dari 4.500.000 nanti akan diperhitungkan kembali menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Kalau upah kumulatif lebih dari 10.200.000, upah sehari kurangi 450 kalikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya. Kalau lebih dari 4.500.000 maka akan diperhitungkan lagi. Ya. Lalu untuk bukan pegawai, penghasilan bruto dikalikan 50% kurangi PTKP ini yang memenuhi persyaratan. Yang tidak memenuhi persyaratan itu bisa masuk ke kategori kedua atau kategori ketiga. Kategori kedua itu penghasilan bruto langsung dikalikan tarif, sedangkan untuk kategori ketiga penghasilan bruto kalikan 50% netonya kalikan tarif. Ya, untuk penghasilan bruto langsung dikalikan tarif kemarin ada komisaris yang bukan pegawai, ada peserta kegiatan, ada mantan pegawai, gitu ya. Kalau untuk penghasilan bruto ini tenaga ahli, ya, itu atau tenaga yang berkaitan pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya atau pekerjaan bebasnya itu langsung kalikan 5% kalau dikalikan tarif pasal Undang-Undang HPP, yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ada yang presensi saya kira ada yang tanya. Oke, ini review komprehensif. Jadi tolong diperhatikan review ini, sedangkan materi-materi lebih jelasnya kan ada di slide-slide awal-awal atau sebelumnya, ya. Lalu berikutnya untuk tarif, review tarif. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Bapak, saya ingin bertanya, Bapak, ya, terkait itu yang tenaga ahli itu kan, Pak. Ya. Nah, itu kan bulan September itu ada pembayaran invoice tenaga ahli atas nama itu perbaikan kapal, Bapak. Itu kan 70 juta. Nah, itu kan nanti kan pembayaran itu kan kayak contoh
soal nomor 4 terkait dokter itu ya Pak. Iya. Nah, itu kan yang bulan September itu kan setelah dihitung PPh-nya itu jadinya 4.500.000 sudah bayar dan sudah lapor. Nah, untuk bulan Oktober ada pembayaran lagi untuk atas jasa tersebut. Nah, itu totalnya 1 juta, ternyata jasanya 40 juta kan Pak. Nah, itu terkena tarif 15%. Nah, itu jadinya 6 juta. Nah, ternyata setelah dicek ulang, itu bulan September ternyata jasanya hanya 20 juta. Sedangkan sudah dibayar dan sudah dilapor senilai 4.500.000. Nah, itu sudah dihitung ulang itu bulan September itu harusnya itu 1 juta Bapak. Itu gimana ya Pak solusinya? Tentang kelebihannya ya. Ini mohon maaf suaranya putus-putus jadi saya dengarnya hilang datangnya. Untuk kelebihannya Mas yang dimaksud. Iya Bapak. Oke. Ini nggak apa-apa ya masuk ke sebenarnya itu masuk ke materi yang lain tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kelebihan PPh 21 yang dibayarkan itu tidak bisa direstitusi ya. Jadi atau dikompensasi itu langsung ya sudah selesai gitu. Kalau itu mau dilaporkan dan akan diminta restitusi itu hati-hati karena salah satu kriteria pemeriksaan pajak adalah permohonan adanya restitusi pajak oleh wajib pajak. Ya, kalau kira-kira tidak signifikan, mungkin diikhlaskan menurut saya. Mohon mic-nya mungkin dimatikan dulu, agak terganggu. Oke, makasih. Oh, belum mati. Oke, suaranya agak terganggu, kersak-kersek gitu ya. Oke, jadi salah satu kriteria kantor pajak itu akan melakukan pemeriksaan pajak adalah permohonan restitusi. Jadi kalau ada perusahaan atau orang pribadi yang melakukan itu, maka itu akan dilakukan pemeriksaan oleh pajak. Dan biasanya kantor pajak itu kalau memeriksa, ini pengalaman yang selama ini saya pernah tangani, itu belum pernah ketika diperiksa itu menguntungkan wajib pajak, ya gitu ya. Biasanya begitu ya. Karena mereka punya kriteria-kriteria kaitan pemeriksaan. Contoh banyak perusahaan yang melakukan restitusi. Ada salah satu persyaratan bukti pendukungnya, bukti catatan dan sebagainya hilang ya sudah, nanti akan ditentukan secara jabatan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau memang kelebihan ya sudah itu biasanya perusahaan yang nanti akan mengkompensasi di belakang. Ya. Contoh umpamanya kemarin kepotong sekian, pada harusnya sekian. Nanti pada akhir tahun itu akan diperhitungkan kembali perusahaan yang nanti akan menanggung. Biasanya seperti itu. Kayak kami kemarin Desember kepotong kelebihan. Nah, kelebihan itu akan dikembalikan di gaji. Tapi tidak berkaitan langsung dengan yang sudah disetorkan ke pajak. Biasanya seperti itu. Jadi kalau urusan dengan pajak itu akan ruwet gitu ya, apalagi tidak terlalu material yang kita minta restitusi gitu ya. Biasanya seperti itu pengalaman saya. Atau mungkin ada teman-teman lainnya yang pernah berpengalaman melakukan itu ya. Kalau pengalaman saya seperti itu Mas. Jadi kalau cuma sedikit itu ya sudah ikhlaskan gitu ya. Tetapi kalau perusahaan yang memotong itu biasanya pada akhir tahun itu akan diperhitungkan yang sudah dipotong sekian, yang ada kelebihan dan sebagainya nanti akan dikembalikan dalam gaji. Akan ditambahkan dalam gaji untuk kelebihan potongannya. Biasanya seperti itu ya. Tapi mungkin ya perusahaan beda-beda, tapi selama ini yang saya tangani seperti itu, Mas. Begitu, Mas. Ya, Bapak. Sebetulnya kan otomatis akan berpengaruh itu kan. Suaranya putus-putus ya. Untuk tarifnya nanti kan berpengaruh di bulan Oktober, Bapak. Kan otomatis kan ada perbaikan tarif. Nah, itu untuk pembayaran bulan Oktober itu melanjutkan tarif yang September atau menggunakan tarif yang perbaikan itu, Bapak. Aduh, Nyun Sewu ini saya nggak begitu paham ya. Putus-putus. Mungkin teman-teman
Yang lainnya juga sudah mendengarkan jelas atau tidak, atau cuma di komputer saya ini yang kurang jelas? Saya juga putus-putus, Pak. Mungkin bisa ditulis saja ya, mungkin ya, di chat ya. Pak. Maaf, ini saya nggak putus-putus di perjalanan atau gimana, saya kurang tahu ini. Atau Sinyalnya sinyalnya Bapak. kurang. Sinyalnya Bapak. Halo? Ya Bapak, nanti saya cek aja ya Bapak. Oke, nanti chat ditulis saja ya, atau mungkin Baik. nanti nganu aja, kalau sudah selesai nggak apa-apa, nanti nomor saya disimpan, nanti bisa WA saya, nanti akan saya bantu menjawab ya. Ini karena memang keterbatasan sinyal, hujan juga pengaruh juga. Oke, kita akan lanjutkan biar materi selesai dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan juga. Nah, ini untuk review komprehensif untuk tarifnya. Tarifnya untuk PPA 21 final tadi untuk pesangon, tarifnya itu sampai dengan 50 juta 0%, ya, di atas 50 sampai 105%, di atas itu sampai 515%, di atas 525%. Untuk yang manfaat pensiun THT JHT itu sampai dengan 50 itu 0%, di atas itu 5%, dan untuk honor imbalan PNS Polri dan sebagainya itu sesuai dengan ketentuan golongan dan kepangkatan tadi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan tambahan. Oke, latihan tambahan yang pertama nanti mungkin ada sekitar 5 latihan tambahan. Setelah itu nanti akan saya kasih 2 latihan untuk dikerjakan. Nanti kita cocokkan. Latihan pertama, Pak Joko kawin 3 anak. Tahun 2002 bekerja pada PT Jaya dengan gaji 4.800.000 per minggu. Nah, ini gajinya per minggu. Pegawai tetap tetapi gajinya per minggu. Perusahaan masuk program jam sostek, premi kecelakaan kerja dan premi jaminan keselamatan ditanggung perusahaan 30 juta dan 32 juta. 30.000 dan 32.000 per bulannya. Jadi gajinya itu per minggu 4.800.000, tetapi untuk preminya diberikan per bulan 30.000 dan 32.000. Perusahaan menanggung iuran JHT 65.000 per bulan dan pegawai membayar iuran JHT 35.000 per bulan. Di samping itu perusahaan masuk program pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut 48.000 dan pegawai membayar iuran 44.000 per bulan. Nah, kita lihat. Karena ini penghasilannya per minggu, maka dihitung dalam 1 bulan. Gaji per minggu 4.800.000 dikalikan 4 minggu, ketemu 19.200.000. Ditambah dengan penambah penghasilan bruto lainnya, yaitu premi-premi PAK. PAKK yang dibayarkan oleh perusahaan. Sebulannya 30.000 dan 32.000. Nah, tolong diperhatikan, kadang ini jadi jebakan. Ini kan gaji per minggu, berarti kan dikalikan 4. Sedangkan PAA PKK ini iurannya per bulan, jadi tidak perlu dikalikan 4 karena sudah per bulan. Nah, di beberapa ujian biasanya ini lupa kalikan 4, ini juga kalikan 4 begitu ya. Tolong diperhatikan. Sehingga penghasilan brutonya adalah 19.262.000. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto karena lebih dari 500, maka maksimum 500 ini yang digunakan. Iuran THT dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai 35 dan 44. Total penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan 509 adalah 18.683.000 sebagai penghasilan neto sebulannya. Disetahunkan kalikan 12 ketemu 224.196.000. PTKP K3 kawin dengan 3 anak, 3 tanggungan 72 juta. Maka PKB-nya setahun adalah 152.196.000. Nah, karena PKP-nya 152.196, maka ada 2 lapisan. Lapisan pertama adalah 60 juta dikalikan 5%. Ketemu 3 juta, selebihnya 92.196.000 dikalikan 15%. Sehingga totalnya adalah 152.196.000. Ketemu 13.829.400.
Sehingga PPh terutang pada tahun tersebut sebesar 16.829.400 per bulan 1.402.450 karena yang bersangkutan dibayarkan per minggu, maka PPh tiap minggu sebesar Rp350.613 sebagai pengurang TKP-nya. Ya, uangnya penghasilan 404.800 ini dikurangi PPh per minggu Rp350.613. Ya. Ini untuk soal latihan pertama pegawai tetap yang dibayarkan per minggu. Ya, tetapi perhitungannya tetap disebulankan karena item lainnya sebulan. Kalau per hari berapa Pak? Pegawai tetap harian dibayarkan bulannya, tetap nanti berapa hari dia bekerja kalikan per harinya berapa, sebulannya berapa. Nah, itu sebagai penghasilan bulanan ya. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang dibayarkan oleh pegawai, ketemu penghasilan itu kalikan 12, kurangi PTKP, kalikan tarif, ketemu PPh setahun dibagi 12 ketemu sebulan ya. Oke. Latihan kedua. Bapak Fandu status K1 bekerja pada PT Bima sejak 1 Januari 2018. Ia memperoleh gaji 6.800.000 per bulan dan dipotong iuran pensiun 95.000 per bulan. Terhitung mulai bulan Mei 2022, gajinya dinaikkan menjadi 9 juta. Potongan pensiun tetap. Kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Uang rapel dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Mei 2022. Ya, jadi yang bersangkutan itu sudah bekerja dari tahun 2018. Nah, pada tahun 2022 yang bersangkutan gajinya dari Januari sampai dengan bulan April itu 6.800.000, tetapi per Mei dinaikkan gajinya 9 juta. Lalu bagaimana cara perhitungan? Kan awal sudah dihitung PPh-nya 6.800.000 per bulan. Sedangkan mulai Mei itu dinaikkan 9 juta. Maka ada 2 kali perhitungan. Yang pertama menghitung pada bulan Januari sebelum kenaikan. Yang kedua pada saat bulan di mana gaji itu dinaikkan. Kalau berlaku surut mulai Januari berarti nanti kita harus menghitung berapa PPh atas uang rapelan dari Januari sampai dengan April. Ya, nah ini yang akan kita lakukan. Yang dimaksud berlaku surut itu berarti maksudnya keputusannya Mei, tetapi gaji tersebut diberlakukan mulai Januari, itu yang dimaksud dengan berlaku surut. Dan tentunya karena diberlakukan dari Januari, maka Januari, Februari, Maret, April akan diberikan rapelan. Ya, diberikan rapelan kekurangan bayaran berapa jumlahnya yang akan dibayarkan bulan saat di mana gaji tersebut dinaikkan. Nah, perhitungan pertama adalah berhitung pada saat Januari yang bersangkutan gajinya belum dinaikkan. Gaji 1 bulan adalah 6.800.000 karena tidak ada tambahan-tambahan lain penambah penghasilan brutonya, maka gaji tersebut merupakan penghasilan bruto 6.800.000. Dikurangi biaya jabatan 5%, 340.000 karena masih di bawah 500 boleh dikurangkan semuanya. Ditambah iuran pensiun 95.000. Total pengurangnya adalah 435.000. Penghasilan itunya sebulan 6.365.000. Penghasilan itu setahun 76.380.000 dikurangi PTKP K1 63.000, ketemu PKP 13.380.000 rupiah. Ini PKP-nya, ya kalau sudah bulat tidak perlu dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Lalu dikalikan tarifnya karena masih di bawah 60 juta karena tarif pertama 5%. 5% kalikan 13.380 ketemu 669.000 per tahun. Per bulannya adalah 55.750. Ini perhitungan Januari sebelum dinaikkan. Nah, pada saat kenaikan pada bulan Mei dihitung kembali. Gaji 1 bulan 9 juta karena kenaikannya menjadi 9 juta. Penghasilan brutonya 9 juta,
biaya jabatan 5%, 450.000 itu boleh dikurang semuanya kali masih kurang dari 500. Iuran pensiun tetap 95.000, pengurangnya ada 545.000. Penghasilan itu sebulannya 9 juta dikurangi 545.000 ketemu 8.455.000. Penghasilan itu per tahunnya 101.460.000 dikurangi PTKPK 1 63 juta. K1 ya benar ya. 63 juta ketemu PKP 38.460.000. Di sini juga masih ada satu lapisan karena masih di bawah 60 juta. Kalikan 5% ketemu 1.923.000. Per bulannya dibagi 12 ketemu 160.250 rupiah. Pada bulan Januari sampai dengan April seharusnya adalah 160.250 itu ya. Ini harusnya 250. Harusnya ini ya angka ini ya. 160 250 kalikan 4 bulan ya. Ini wah ganti piye angel. Oke, silakan nanti buat catatan saja. Ini adalah angka yang di atasnya 160 250 kalikan 4 bulan dari Januari sampai dengan April harusnya adalah 641.000. Harusnya sekian. Tetapi yang sudah dipungut adalah 55.750 kalikan 4 bulan. 55.750 dari mana? Dari angka perhitungan yang pertama tadi. Ya, dari sini. Ya. Yang sudah dipungut adalah 223.000. Jadi yang harusnya 641, yang dipungut 223. Sehingga PPh atas rapelan sebesar 418.000. Ya, ini 418.000 adalah PPh atas rapelan. Ya, PPh atas rapelan. PP atas gaji pada bulan Mei adalah 160.250. Sehingga PP yang dipotong pada bulan Mei sebesar 578.250. Pada bulan Mei pada saat kenaikan ya jadi 9 juta dipotong pajak 578.250 yang berasal dari PPh atas bulan tersebut 160.250 ditambah dengan kekurangan PPh atas rapelan sebesar 418. Lalu untuk bulan Juni dan seterusnya, potongannya adalah 160.250. Nah, ini perhitungan untuk penghasilan di tengah tahun yang naik ya. Kalau kenaikannya itu di awal tahun 1 Januari begitu pada bulan Januari kenaikannya aman ya, tidak perlu ada perhitungan kedua langsung dihitung aja. Tapi biasanya itu perusahaan akan berikan atau pemerintah itu kadang rapat dengan DPR itu bulan April gitu ya. Jadi stok naik umpamanya. Pemerintah memutuskan gaji naik otomatis stoknya itu kan bulan April atau bulan Mei begitu. Kalau berlaku surut berarti asumsinya gaji tersebut harusnya diterima mulai Januari. Karena di stok bulan Mei maka ada rapelan di situ. Rapelan yang belum dipungut pajak. Oleh karena itu kita menghitung berapa PPh atas rapelan tersebut. Nah, ini perhitungannya. Ini contoh yang latihan kedua. Lalu berikutnya berkaitan latihan ketiga adalah ngadiman penerima upah harian. Harian sebesar 475.000 per hari. Upah dibayarkan mingguan. Ya, jadi yang bersangkutan itu dihitung upahnya per hari, tetapi pembayarannya setiap minggu sekali. Ya, biasanya kalau tenaga bangunan dan sebagainya kan dihitung per hari, tetapi bayarnya itu per minggu. Ya. Pada minggu pertama ya bekerja 6 hari, minggu 2 6 hari, dan seterusnya juga 6 hari. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pada minggu pertama, upah 6 hari dikalikan per harinya 475.000. Ketemu 2.850.000. 2.845.000 ini belum secara kumulatif lebih dari 4.500.000 sehingga masih menggunakan PTKP yang diperbolehkan per harinya 450.000. Ya.
Jadi PTKP-nya menggunakan yang 450 per hari. Karena ini ada 6 hari, 6 kali 450.000. Ketemu 2.700.000. Sehingga PKP-nya adalah 150.000. Kalikan tarif 5% ketemu 7.500. Itu pada minggu pertama. Minggu pertama dipotong 7.500. Lalu karena ini belum lebih dari 4.500.000, maka minggu kedua kita coba menghitung ulang. Minggu pertama 6 hari kalikan 475 ketemu 2.850. Minggu kedua 6 hari kalikan 475 ketemu 2.850. Kalau ditambahkan selama 2 minggu sudah lebih dari 4.500.000, yaitu 5.700.000. Karena sudah karena sudah lebih dari 4.500.000, maka pada minggu kedua harus dihitung kembali menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan PTKP harian yang sebenarnya yang kemarin adalah PTKP sesuai dengan status, ya, statusnya berapa, dibagi 360. Kalau statusnya itu bujangan berarti 54 juta, dibagi 360 ketemu 150. Nah, karena minggu kedua itu ada 6 hari minggu pertama ditambah 6 hari minggu kedua atau 12 hari, maka 12 ini dikalikan PTKP harian yang sebenarnya ketemu 1.800.000. Upah selama 2 minggu 5.700.000 dikurangi dengan PTKP harian yang sebenarnya sebesar 1.800.000, maka PKP-nya adalah 3.900.000. Nah, PKP-nya 3.900.000. Ya. Lalu kalikan 5% ketemu 195. Ketemu 195.000. Karena minggu pertama sudah dipotong 7.500, maka untuk minggu kedua yang dipotong adalah PPh terutang 195 dikurangi 7.500 ketemu 187.500. Ini perhitungan minggu kedua. Lalu untuk minggu ketiga dan keempat, karena minggu kedua sudah lebih dari 4.500.000, perhitungan minggu ketiga dan 4 normatif, yaitu 6 hari kalikan perharinya 475, dikurangi PTKP 6 hari, kalikan PTKP harian yang sebenarnya 150 ketemu 900, PKP-nya adalah 1.950, kalikan 5% ketemu 97.500. Pada minggu ketiga, yang bersangkutan hanya dipotong 97.500. Minggu keempat karena normatif juga sama perhitungannya. Lalu Pak, umpamanya kalau minggu ketiga itu juga belum mencapai 4.500.000, ya perhitungannya sama. Minggu pertama seperti ini, minggu kedua seperti ini, minggu ketiga di sini ada 3 lapisan. Minggu pertama 6 hari, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga 6 hari. Berarti ada 18 hari. Totalnya berapa? Di sini menggunakan PTKP harian sebenarnya 18 hari kalikan PTKP yang sebenarnya dan seterusnya. Kalau minggu ketiga sudah lebih dari 4.500.000 setelah dihitung, minggu keempatnya itu normatif seperti ini, 6 hari kalikan PTKP harian dan seterusnya. Ini untuk perhitungan yang dibayarkan minggu. Kemarin kita berbicara masalah yang diperhitungkan harian ya, harian hari keberapa lebih dari 4.500.000. Kalau ini karena dibayarkan mingguan, berarti kita ngitungnya per minggunya. Oke. Oke, selanjutnya latihan 4. Ini berkaitan dengan yang bersangkutan pada tengah tahun pensiun atau kenaikan ya. Oh, kenaikan. Sama dengan yang tadi ya. Hanya mengulang lagi berarti ini. Pak Fando status K1 bekerja pimpinan sejak tanggal 1 Januari 2020 memperoleh gaji 9.500. Iuran per bulan dipotong, iuran pensiun 100, terhitung mulai Mei gajinya naikkan 10 juta. Potongan pensiun tetap, kenaikan gaji berupa surut. Nah, ini sama dengan yang contoh yang tadi kedua kalau tidak salah. Berhitungnya sama. Pertama ngitung pada Januari sebelum kenaikan, ketemu PPh-nya berapa ya. Lalu berikutnya pada saat kenaikan, ya, pada saat kenaikan dihitung ya, karena berlaku surut dihitung atas rapelannya berapa dan yang dipotong pada bulan tersebut berapa, sehingga pada bulan Mei
potong sebesar 302 ini dari PP atas laba ditambah dengan PP atas gaji pada bulan tersebut. Perhitungannya sama dengan yang tadi. Ya. Nanti ini saya bagikan juga kalau di materi saudara tidak ada, ini akan saya bagikan juga. Berikutnya latihan kelima. Bapak Rudi K2 mendapat gaji 12 juta per bulan. Dipotong iuran pensiun 100.000 per bulan. Mulai 1 Agustus 2002, ia pensiun. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Juli, itu yang bersangkutan diberikan gaji 12 juta. Tetapi karena 1 Agustus pensiun, mulai pensiun Agustus menerima pensiun sebesar 10 juta. Tentukan PP yang dipotong pada bulan Januari, pada Agustus, dan juga Januari tahun 2023. Jadi di sini untuk perhitungan pensiun itu, sebelum pensiun itu dihitung berapa PPh-nya, nanti setelah pada saat yang bersangkutan pensiun itu nanti dihitung lagi berapa PPh-nya, lalu Januari tahun pertama setelah pensiun itu akan dihitung lagi berapa PPh-nya. Ada 3 kali perhitungan yang akan kita lakukan. Yang pertama pada bulan Januari yang bersangkutan masih aktif belum pensiun. Ya, gaji 12 juta, biaya jabatan 5%, maksimum 500, iuran pensiun 100.000, yang digunakan pengurang adalah 600.000. Sehingga penghasilan netonya adalah 11.400 kalikan 12 ketemu 136.800. PTKPK 2 67.500, PKP-nya per tahunnya 69.300. Karena 69.300 nanti ada 2 lapisan. Yang lapisan pertama 5% kalikan 60 juta, ketemu 3 juta, sisanya kalikan 15%. 15 kali 9.300 ketemu 1.395.000. Sehingga pajak terutangnya dalam 1 tahun tersebut sebesar 4.395.000. Per bulannya adalah 366.250. Karena pada bulan Agustus pensiun, maka pada Januari sampai dengan bulan Juli atau selama 7 bulan sudah dipotong dan disetor sebesar 2.563.750. Ya, dari mana? Dari PPh per bulan dikalikan 7 bulan dari Januari sampai dengan bulan Juli. Ini ya. Lalu perhitungan kedua, Agustus pada saat pensiun. Pada saat pensiun per bulan yang bersangkutan diberikan penghasilan pensiun berkala sebesar 10 juta. Nah, biaya pensiun, nah ini sudah mulai berubah. Biaya pensiun ada 5% dari penghasilan bruto dari pensiun berkala. 10 juta kalikan 5%, karena untuk biaya pensiun maksimum per bulannya 200, maka yang boleh dikurangkan hanya 200.000. Jadi penghasilan itu 1 bulan itu sebesar 9.800.000. Penghasilan bulan Agustus sampai bulan Desember, ya, pada saat dia pensiun Agustus, September, Oktober, November, ada 5 bulan, kalikan neto 9.800.000, ketemu 49 juta. Sedangkan untuk penghasilan neto Januari sampai dengan Juli sebesar 11.400.000, ini berasal dari ini, angka ini 11.400.000, kalikan 7 bulan dari Januari sampai Juli, ketemu 79.800. Sehingga total penghasilan itu setahun adalah 128.800.000. Dikurangi PTKP 67.500, ketemu per tahunnya 61.300. 61.300 ini ada 2 lapisan. Yang pertama 5% 60 juta ketemu 3 juta. 60 juta kali 5% ketemu 3 juta. Sedangkan sisanya 1.300 kali 15% ketemu 195.000. Totalnya untuk tahun tersebut 3.195.000. Ini per tahun untuk 2 skema sebelum dan sesudah pensiun. Sedangkan yang sudah disetor 7 bulan sebesar 2.563.750. Ini angka ini dari mana? Dari perhitungan 7 bulan kalikan PPh-nya per bulan. Ketemu ini. Nah, ini sehingga untuk bulan Agustus sampai Desember atau 5 bulan sebesar 631.250. Ya, dari kekurangan yang belum disetorkan dibayarkan mulai Agustus sampai dengan Desember atau 5 bulan sebesar 631.250. Nah, per bulannya bagaimana? Kali bagi 5 dari Januari Agustus sampai dengan Desember bagi 5 ketemu 126.250. Jadi pada saat dia pensiun ya Agustus dia digaji 10 juta, potongannya adalah
itu 126.250. Ya. Lalu bagaimana perhitungan PP 21 atas pensiun setelah tahun dia pensiun atau bulan Januari tahun berikutnya? Nah, kita lihat untuk bulan Januari perhitungannya normatif. Ya, uang pensiun sebulan 10 juta, kurangi biaya pensiun itu maksimum 200.000, ketemu 9.800.000, ya, kalikan 12 ketemu 117.600.000, kurangi PTKP 67.500, ketemu 50.100.000. Karena ini di bawah 60 juta, maka ada satu lapisan, yaitu sebesar 5% kalikan 50.100, ketemu 2.505.000. Ya, dibagi 12 ketemu 208.750. Nah, ini yang mulai dari Januari 2023 diberikan penghasilan 10 juta untuk pensiun, lalu yang dipotong 208.750. Nah, ini perhitungan latihan untuk menambah materi. Ya. Nah, sekarang mulai latihan dikerjakan. Saya ingin saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, itu mencoba mengerjakan materi ini. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit lah maksimum. Ya. Nanti ada 2 soal soalnya. Silakan dikerjakan. Ya, 10 menit atau 15 menit. Nanti kita cocokkan bersama. Nanti kalau ada yang keliru, silakan nanti dikomunikasikan kelirunya di mana, nanti akan kita benarkan. Ada 2 soal soalnya, jadi tolong dikerjakan. Kalau tidak salah di materi yang sudah saya bagian soal ini ada. Soal ini ada, silakan nanti bisa dikerjakan. Oke, saya kasih waktu sampai jam berapa ini? 8:05 lah, ya. 8:05 atau 5:10. Nanti kita akan cocokkan bersama. Silakan.
Oke, kita akan cocokkan. Semoga lainnya sudah selesai dan nanti kita cocokkan semoga benar semua. Gaji 12.050.000 ya. Ini premi-premi yang dibayarkan perusahaan ketemu ya. Lalu penghasilan brutonya ini. Nanti kalau ada yang keliru atau saya yang keliru tolong nanti dibetulkan. Karena bikinnya mendadak itu ya. Oke, penghasilan brutonya 12.146.400 dikurangi biaya jabatan 5%, maksimum 500, iuran yang dibayarkan oleh pegawai ketemu totalnya 841 sehingga penghasilan netonya 13.305.400 dikalikan 12 tahun ketemu 135.664.800, PTKPK 0 58.500, PKP-nya 77.164.800. Ini karena ada 800 perlu dibulatkan ke bawah dalam ribuan. Jadi 77.164.800-nya hilang. Ada 2 lapisan, 60 juta kali 5% ketemu 3 juta, sisanya 17.164 kali 15% ketemu 2574600 sehingga PT pajak terutang dalam 1 tahun tersebut sebesar 5.574.600 per bulannya dibagi 12 ketemu 464.550. Ini untuk soal yang pertama. Jadi silakan kalau ada yang mungkin saya yang hitung yang salah, ada yang atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo silakan. Sama ya, nggak ada masalah. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Itu yang biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto itu bukan 607.320, Pak. Ya, kan ada maksimumnya. Maksimumnya 500. Nah, Oh iya, iya. iya, iya. Makasih. Kalau lebih dari 600 berarti yang boleh dipakai hanya 600 ya. Oh iya, iya. Makasih, Pak. Makasih. Adik tidak menjadi tanggungan. Nah, ya kan kemarin saudara semenda garis ketuluran lurus 1 derajat. 1 derajat itu kalau wajib pajak itu berarti atasnya adalah orang tua, Bapak Ibu, bawahnya adalah anaknya atau anak angkat. Kalau semenda itu mertua atau orang tua dari pasangan. Ya namanya kalau belum nikah nggak punya semenda. Ya, orang tua dari pasangan itu yang boleh. Itu pun persyaratannya untuk semenda ya atau orang tua itu harus ada surat keterangan dari minimal kecamatan yang bersangkutan tidak punya penghasilan apapun. Kalau adik nggak boleh, nenek nggak boleh, cucu nggak boleh. Nah, oke, ada lagi silakan. Abra hanya menerima berupa gaji, berarti tunjangan tetap masuk di penghasilan bruto juga. Yang ini yang mana ya? Entah soalnya tak lihat. Gaji tunjangannya yang mana ya? Ya, yang dimaksud dari ini adalah dia tidak menerima bonus atau tidak menerima THR gitu ya, hanya menerima gajian dari pangkat itu. Kalau premi itu tidak itu untuk perhitungan saja, Tetap masuk ya. Yang dimasukkan adalah yang dibayarkan oleh
perusahaan. Ya, ini premi-premi ini masuk. Ya. Maksud yang dimaksudkan hanya menerima gaji itu tidak ada tunjangan kemahalan, tidak ada tunjangan keluarga, tidak ada bonus, tidak ada rapel, ya tidak ada rapel, tidak ada apa namanya lembur dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 650 juta. PPh 21 setiap bulan jika PKP terdistribusi pada tahun 2001 dan 2002. Silakan saudara membuat simulasi kalau PPh-nya itu diperoleh tahun 2021, berarti menggunakan penghasilan tarif yang lama, ya, yang 4 lapisan, yang ini menggunakan yang 5 lapisan. Ya. Silakan dikerjakan. Ada satu soal tetapi menggunakan 2 pengenaan yang berbeda tarifnya tahun 2021 dan 2022. Oke, saya ingin ngecek pemahaman terhadap tarif sebelum dan sesudah tahun 2022. Silakan dikerjakan lagi. Saya kasih waktu karena ini sedikit. Mungkin 5 menit ya, sampai jam 8 lebih 20 menit. Ya, nanti kita cocokkan bersama. Silakan kerjakan lagi.
Oke, mari kita cocokkan karena waktunya juga hampir habis ya. Oke, kita lihat. Oke, untuk PKP tahun 2021 itu ada 4 lapisan, ya, ada 4 lapisan, 5, 15, 25, 30, tetapi untuk lapisan pertama itu sampai dengan 50 juta. Nah, jadi 650 juta itu secara kumulatif, tarif pertama 50 juta kalikan 5% ketemu 2.500.000. Tarif kedua tarif kedua itu sampai dengan 250 kumulatif, karena yang 50 sudah dipakai di tarif kelima, maka sisanya tinggal 200 kalikan 15% ketemu 30 juta. Terus tarif ketiga kumulatif sampai dengan 250, di atas 250 sampai dengan 500, karena yang 250 ini sudah dipakai tarif 5 dan 15, maka sisanya 250 kalikan 25% ketemu 62.500. Sisanya kalikan 30%, ya, ketemu 45 juta. Totalnya adalah 140 juta. Itu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelum tahun 2022, sebelum Undang-Undang HPP. Sedangkan untuk tarif tahun 2022 ada 5 lapisan, tapi karena ini tidak lebih dari 5 miliar, tetap menggunakan 4 lapisan. Hanya untuk tarif pertama itu tidak 50 tapi sampai dengan 60 juta. Sampai dengan 60 juta itu tarifnya kena 5%, ketemu 3 juta. Terus tarif kedua di atas 60 juta sampai dengan 250. Nah, karena 60 juta sudah dipakai, maksimum 250, maka sisanya 190 ini yang dikalikan 15%. Tarif ketiga sampai dengan 500, 250 sampai dengan 500, karena 250 sudah dipakai, maka sisanya tinggal 250 kalikan 25%, dan di atas itu kalikan 30%. Ya, ada 4 lapisan juga, yang lapisan kelima, karena yang lapisan kelima 35% itu di atas 5 miliar, jadi ini hanya menggunakan 4 lapisan. Totalnya 139 juta. Nah, lebih murah menggunakan tarif HPP tahun 2022 daripada tahun 2021. Ya. Oke, saya kira materinya untuk PPh 21 selama 3 hari ini sudah cukup. Ya, silakan nanti saudara pelajari, diulang-ulang materinya supaya nanti pada saat ujian saudara bisa mengerjakan dengan baik. Beberapa hal pokok kaitannya dengan perhitungan PPh 21 yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana menghitung brutonya, bagaimana menghitung penghasilan netonya, bagaimana menghitung PTKP-nya, bagaimana menghitung PKP-nya, bagaimana menghitung tarifnya, dan seterusnya. Ada beberapa kemarin yang sudah saya sampaikan, dan tadi ada beberapa yang ditanyakan juga, mengapa kok tidak 600 sekian, tapi 500, itu karena ada maksimumnya untuk biaya jabatan itu untuk bulanan 500. Ya. Jadi kalau dihitung 5% dari bruto itu lebih dari 500, yang boleh dibagi hanya 500. Dan itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk untuk pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh untuk yang PKP-nya. Terus satu lagi yang tadi juga adik nggak boleh ditanggung. Yang boleh ditanggung hanya keluarga saudara garis keturunan lulus, semenda, dan anak angkat saja. Itu pun untuk orang tua dan semenda atau mertua harus ada surat keterangan dari kecamatan. Ya, kalau tidak ada itu tidak boleh juga. Ya. Ini Bapak Ibu dan saudara semuanya untuk materi PPh 21 yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dipelajari. Di YouTube saya juga ada beberapa latihan-latihan untuk PPh, ya, pajak PPh, baik itu nanti di perhitungan-perhitungan PPh 21, pajak 2 itu kan koreksi fiskal, pengisian SPT dan sebagainya, ada di situ di YouTube saya. Silakan bisa buka-buka untuk referensi saja. Setiap ketika buka itu di Inu Akuntan channel gitu ya, ketik aja Inu Akuntan itu nanti akan muncul channel saya, buka. Jangan lupa subscribe ya untuk menambah subscriber saya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana di dalam penyampaian ada beberapa hal yang tidak berkenan ya.
kita tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon maaf ya. Kalaupun nanti saudara ingin menanyakan sesuatu lewat WA juga ada masalah. Kalau saya ada waktu nanti pasti akan saya jawab ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Sekali lagi jaga kesehatan supaya kita sehat semuanya dan program ini bisa saudara ikuti sampai terakhir nanti sampai selesai dan saudara bisa lulus semuanya. Oke, terima kasih karena waktunya juga sudah cukup. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjuang untuk menyelesaikan brevet ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, jangan lupa Pak. subscribe ya. Ya, Terima Pak. kasih, Pak. Terima Ya, kasih. Pak. Ya, Pak.